Pernahkah kamu berpikir bahwa dunia ini penuh dengan cerita yang tak terungkap, rahasia yang terkubur dalam lapisan sejarah? Dari perjalanan para ilmuwan jenius hingga legenda yang mengguncang dunia, hingga kisah gelap dan misterius yang membuat bulu kudukmu berdiri. Setiap cerita adalah petualangan baru. Setiap fakta adalah potongan puzzle dunia kita. Selamat datang di Moeria Stories. Bergabunglah dalam perjalanan kita untuk mengungkap semua rahasianya. Subscribe sekarang. Bayangkan seorang anak berusia 10 tahun yang sudah menghafal seluruh Al-Quran. Waktu berumur 16 tahun, ia mulai mengobati pasien ketika orang dewasa masih belajar dasar-dasarnya. Saat menginjak 18 tahun, ia berhasil menyembuhkan seorang raja yang putus asa karena penyakit misterius. Dan sekarang bayangkan, orang itu hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namanya adalah Ibnu Sina, atau yang dikenal di barat sebagai Avicenna. Ia bukan hanya seorang dokter. Ia adalah filsuf, ilmuwan, penulis, ahli matematika, ahli logika, ahli musik, bahkan penasehat politik. Namun, di balik kejeniusannya, ada pengasingan, pengkhianatan, penjara, dan kisah cinta yang jarang dibicarakan. Inilah kisah lengkap seorang manusia yang pikirannya melampaui zamannya. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di desa kecil Afshana dekat Bukhara, wilayah yang kini termasuk Uzbekistan. Saat itu, dunia Islam sedang berada dalam masa emas ilmu pengetahuan. Ayahnya adalah seorang pejabat pemerintahan dinasti Samanid, cerdas dan terbuka terhadap ilmu. Rumah mereka sering menjadi tempat diskusi para ilmuwan dan filsuf. Sejak kecil, Ibnu Sina tumbuh dalam atmosfer intelektual yang kuat. Pada usia 5 tahun, ia sudah menunjukkan daya ingat luar biasa. Pada usia 10 tahun, ia telah menghafal Al-Quran. Pada usia 13 tahun, ia mulai mempelajari filsafat Yunani, sesuatu yang bahkan orang dewasa sulit pahami. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda. Ia tidak puas hanya dengan membaca. Ia ingin memahami sampai ke akar. Konon, ketika mempelajari filsafat Aristoteles, ia membaca buku yang sama hingga 40 kali. Ia hampir menyerah, sampai akhirnya menemukan penjelasan karya Al-Farabi yang membuka pikirannya. Malam itu, ia bersedekah kepada fakir miskin sebagai ungkapan syukur. Di usia 16 tahun, Ibnu Sina mulai mempelajari kedokteran secara serius. Yang mengejutkan, ia mengatakan bahwa ilmu kedokteran adalah ilmu yang tidak sulit. Namun, ucapannya bukan kesombongan. Ia benar-benar menguasainya dengan cepat. Pada usia 18 tahun, ia mendapat kesempatan emas mengobati Sultan Samanid yang sakit parah dan tidak dapat disembuhkan tabib istana. Semua orang menyerah. Namun, Ibnu Sina berhasil mendiagnosis dan menyembuhkan sang sultan. Sebagai hadiah, ia diberi akses ke perpustakaan kerajaan, salah satu perpustakaan terbesar dan paling lengkap di dunia saat itu. Dan disinilah keajaiban terjadi. Ia melahap ribuan buku, ilmu filsafat, matematika, astronomi, kedokteran, musik, kimia, logika, semua ia kuasai. Ia pernah berkata, "Ketika aku menemukan jawaban atas suatu persoalan, aku tidak tidur sebelum memahaminya sepenuhnya." Karya medis terbesarnya adalah Al-Qanun fit Tibb atau The Canon of Medicine. Buku ini berisi sistem klasifikasi penyakit, penjelasan anatomi tubuh, metode eksperimen obat, diagnosis penyakit menular, teknik pembedahan, konsep karantina. Yang luar biasa, buku ini menjadi standar pendidikan kedokteran di Eropa selama lebih dari 600 tahun. Universitas-universitas di Eropa seperti Bologna dan Montpellier menggunakan karya Ibnu Sina hingga abad ke-17.
Ia menjelaskan pentingnya uji klinis obat, konsep yang baru dianggap penting dalam dunia modern. Ia juga mengidentifikasi penyakit seperti diabetes, tuberkulosis, gangguan saraf, depresi klinis. Bayangkan, lebih dari 1000 tahun lalu. Karya besarnya yang lain adalah Kitab Asy-Syifa. Meskipun namanya berarti buku penyembuhan, ini bukan buku medis. Ini adalah ensiklopedia filsafat dan sains yang membahas logika, metafisika, matematika, astronomi, fisika. Di dalamnya, Ibnu Sina mengembangkan argumen tentang keberadaan Tuhan melalui konsep wajib al-wujud, sesuatu yang ada dengan sendirinya dan menjadi sebab bagi segala yang ada. Pemikirannya mempengaruhi filsuf barat seperti Thomas Aquinas. Ibnu Sina bukan hanya seorang ilmuwan serius, ia juga seorang penyair dan pecinta musik. Ia menulis puisi dalam bahasa Arab dan Persia. Ia memahami teori musik dan bahkan menjelaskan efek psikologis musik terhadap jiwa manusia. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia menggunakan terapi musik untuk menyembuhkan pasien dengan gangguan mental. Ia juga dikenal memiliki daya ingat fotografis, kemampuan debat yang luar biasa, kecerdasan logika yang tajam, kecepatan membaca yang luar biasa. Namun, ada sisi lain yang jarang dibahas. Ia menikmati kehidupan sosial. Ia menghadiri jamuan, berdiskusi semalam suntuk, dan bahkan disebut memiliki kisah cinta dan hubungan romantis. Kehidupan Ibnu Sina tidak selalu gemilang. Setelah jatuhnya dinasti Samanid, situasi politik berubah drastis. Ia berpindah-pindah kota, Gorgan, Rai, Hamadan, Isfahan. Di Hamadan, ia diangkat menjadi menteri, namun politik penuh intrik. Ia difitnah, ia dituduh berkhianat, ia dipenjara. Bayangkan, seorang ilmuwan besar dikurung dalam sel gelap. Namun, bahkan di dalam penjara, ia tetap menulis. Konon, beberapa bagian dari karya filosofinya disusun saat ia dipenjara. Inilah yang membuat kisahnya begitu menggetarkan. Ilmu tidak bisa dipenjara. Ada kisah menarik ketika seorang pangeran jatuh sakit karena penyakit misterius. Tabib lain gagal mendiagnosisnya. Ibnu Sina datang, memeriksa denyut nadi sang pangeran sambil menyebutkan nama-nama kota dan orang. Ketika ia menyebut nama seorang gadis tertentu, denyut nadi sang pangeran melonjak. Diagnosisnya adalah sang pangeran sakit karena cinta. Ia lalu menyarankan agar pangeran dinikahkan dengan gadis tersebut, dan pangeran pun sembuh. Konsep psikologi medis seperti ini jauh mendahului zamannya. Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 di usia 57 tahun di Hamadan, Iran. Ironisnya, ia meninggal karena penyakit yang ia coba obati sendiri. Ia mengalami gangguan pencernaan parah. Sebagai dokter, ia meracik obat untuk dirinya sendiri. Namun kondisi fisiknya sudah terlalu lemah. Menjelang wafat, ia membebaskan budak-budaknya, bersedekah, dan memperbanyak ibadah. Ia dimakamkan di Hamadan. Makamnya kini menjadi situs bersejarah yang dikunjungi banyak orang. Nama Ibnu Sina dikenang di seluruh dunia. Rumah sakit, universitas, dan institut penelitian memakai namanya. Di dunia barat, ia dikenal sebagai Avicenna, bapak kedokteran modern sebelum era modern itu sendiri. Ia menjembatani ilmu Yunani dengan dunia Islam, lalu meneruskannya ke Eropa. Tanpa Ibnu Sina, mungkin sejarah kedokteran dunia akan sangat berbeda. Ibnu Sina mengajarkan kita satu hal penting. Kejeniusan bukan sekedar bakat. Ia adalah rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Ia hidup di zaman penuh gejolak. Ia difitnah, ia dipenjara, ia diasingkan. Namun pikirannya tetap bebas. Dan mungkin itulah makna sejati dari seorang ilmuwan. Bahwa tubuh bisa terkurung, tetapi ide tidak. Dan ketika kita berbicara tentang tokoh yang mengubah dunia lebih dari 1000 tahun lalu, nama Ibnu Sina
akan selalu bergema dalam sejarah umat manusia. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa rahasia yang tersembunyi di balik dinding sejarah? Atau kisah-kisah gelap yang hanya dibicarakan di bawah bayangan malam? Setiap legenda, setiap penemuan, dan setiap tokoh luar biasa, mereka semua menunggu untuk diceritakan. Selamat datang di Moria Stories, tempat di mana imajinasi bertemu kenyataan. Jangan lewatkan kisah berikutnya. Subscribe sekarang dan ikut kami dalam perjalanan. Terima kasih telah menonton. Setiap cerita jadi lebih hidup denganmu. Suka dengan kisahnya? Jangan lupa like dan berikan pendapatmu di komentar. Kami sangat ingin mendengarnya. Ada banyak kisah lagi yang menunggu. Tetap subscribe-kan channel ini agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.